Selamat hari Minggu adik-adik. Di sini apakah adik-adik pernah merasa khawatir atau merasa takut? Apa yang biasanya adik-adik lakukan jika merasa khawatir dan ketakutan? Misalnya ketika adik-adik akan menghadapi ujian. Padahal adik-adik sudah belajar, tetapi adik-adik tetap merasakan ketakutan. Apa yang biasanya adik-adik lakukan? Nah, adik-adik, bicara tentang ketakutan dan kekhawatiran, hari ini kita belajar dari peristiwa perkawinan di daerah Kana. Di dalam tradisi Yahudi, pesta perkawinan itu bisa dilakukan berhari-hari, dan yang paling penting harus ada minuman anggur. Mengapa? Karena anggur dianggap sebagai lambang sukacita dan kebahagiaan. Sebuah pesta perkawinan harus memiliki anggur untuk menjamu para tamu undangan. Namun, apa yang terjadi? Ternyata pesta perkawinan di Kana kehabisan anggur. Adik-adik, di sisi lain Ibu Yesus, yaitu Maria, yang pada saat itu menghadapi pesta perkawinan tersebut, mengetahui kalau keluarga yang mengadakan pesta kehabisan anggur. Ibu Maria mendatangi Tuhan Yesus dan menyampaikan situasi yang terjadi agar Tuhan Yesus menolong keluarga mempelai tersebut. Tetapi Tuhan Yesus menjawab Ibu Maria, "Ibu, jangan menyuruh aku. Belum sampai waktunya aku menyatakan diri." Adik-adik, apa ya artinya jawaban Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus menolak untuk menolong? Ungkapan Ibu Maria kepada Tuhan Yesus saat meminta tolong menunjukkan dengan jelas bahwa Ibu Maria tahu dan mengenal tentang siapa Yesus, sehingga ia menghendaki supaya Yesus membuat mujizat dan menyatakan dirinya sebagai Mesias. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus menolak dengan mengatakan bahwa belum waktunya. Pernyataan Yesus yang mengatakan belum waktunya bukan menolak untuk melakukan mujizat, melainkan Tuhan Yesus mau mengatakan belum waktunya ia menyatakan diri sebagai Mesias. Karena itulah Yesus tetap menolong untuk melakukan mujizat guna memenuhi kebutuhan anggur di pesta perkawinan tersebut. Adik-adik, pada saat itu dijelaskan bahwa ada 6 tempayan yang masing-masing berisi 2-3 buyung, sedangkan satu buyung itu sama dengan 39,5 liter. Kemudian Tuhan Yesus meminta mereka agar mengisi semua tempayan dengan air sampai penuh. Lalu air itu berubah menjadi anggur, bahkan menjadi anggur yang kualitasnya sangat baik. Adik-adik, ketaatan para pelayan untuk mengikuti perintah Yesus dengan mengisi semua tempayan yang ada dengan air yang penuh membuat mereka dapat mengalami dan melihat kuasa Allah dalam diri Yesus bekerja. Ayo adik-adik, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus merupakan Allah yang berkuasa dan mampu melakukan berbagai hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Namun, kekuasaan Tuhan Yesus hanya bisa dirasakan oleh setiap manusia yang senantiasa hidup mengandalkan Tuhan Yesus. Karena itu, anak pelayan yaitu adik-adik diajak untuk selalu mengandalkan Tuhan Yesus di setiap perjalanan kehidupan adik-adik. Misalnya, saat adik-adik sedang ujian, adik-adik pasti akan belajar. Namun, meskipun adik-adik belajar, adik-adik tetap harus mengandalkan Tuhan agar adik-adik dimampukan untuk dapat mengingat pelajaran yang telah dipelajari. Sekian firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan kuasa Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti mujizat Tuhan yang pertama di perkawinan di Kana. Untuk itu, mari kita sama-sama bernyanyi dan merespon firman dengan menyanyikan lagu Air Menjadi Anggur. Mengumpulkan Persembahan. Adik-adik disiapkan persembahannya, ditaruh di dalam amplop, Dan sama-sama kita mengatakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita akan mendoakan persembahan yang sudah dikumpulkan secara bersama-sama. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tadi kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkati kami agar persembahan yang sudah kami berikan ini agar dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, seperti cerita firman Tuhan hari ini bahwa kita harus senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan. Dan tetap menjadi anak yang baik. Kakak Mary ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 213, Dengar Panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, melayani umat-Nya. Percaya pada Tuhan, tangan yang padamu, dan kasih anugerah-Nya tumpuan bagimu. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersikap yang baik, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menemani kami sepanjang ibadah. Kiranya cerita firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat terus kami ingat dan dapat terus kami lakukan setiap hari. Bimbing kami selalu ya Tuhan, agar kami dapat terus taat kepadamu. Amin. 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 Adik-adik, ibadah hari Minggu pelayanan anak Telah selesai.